Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. the audience who have attended the seminar in analysis and application of hosting registration on OpenID and OpenDK website to improve village service. Background. Effort to improve technology for village are very important in today's era. One of them in the application of an information system in the village. The information system can improve the quality of village service performance to provide the best service for the community. Website. A website is a page or collection of pages on domain on the internet that is created for a specific purpose. A website contains view in the form of text, image, animation, audio, video, or combination of one another. In the sense, a website is a collection of web pages that are in connected and have interrelated information data. A website consists of the page and set of pages called a home. A website is made to widely accessibility through a browser application using a URL, Uniform Resource Locator. The most common example of URL www.google.com. Hosting. Hosting itself is like a host or free space which is used to store all data or web files such as HTML file, PHP file, music files, video file, or image. This hosting on a server that we can access via the internet. Currently, we don't need to buy server to have hosting. There are already many services that so hosting according to the space we need to connect the domain hosting that they can work optimally. We must synchronize the name server on the hosting the domain manager. Definition: OpenID, OpenDK, and hosting registration service. OpenSID is a system created by the SID sharing community to make it easier for the government, especially in the village area. OpenDK is an application that can be used by district government throughout Indonesia. This application very useful for displaying static in the district area, including popular static, health static, education static, and other static. Hosting registration service is a website provided by Dinkominfo Kabupaten Banyumas. Disability hosting registration service. Disability hosting registration service list 1. Hosting function to support the need of the website. Made easier for village official run service. Data security graded by government. The advantage of the website hosting registration service is that it is managed directly by Dinkominfo.
Website OpenSID, a website for village design and create with the aim of serving in the public, managed by a team of local village officials. The availability for websites for village in expected to make public service to village easier and faster. OpenData is an application that can be used by direct government through Indonesia. This application usefully displaying static area including web hosting registration. In Make website existing Laravel, an application made by parroting data from views-based application commands, such as data manipulation, controller, and user interface. SAMPP as a standalone server localhost, which contains server programming including Apache HTTP server, MySQL database, and Azure translator written in PHP and Perl programming language. This hosting registration by user. Web hosting registration by user. This hosting registration is provide the communication and informatic of to assist the village in running its website so that the village will safer because data and information are stored properly and safely. The next check you should find out your have regis applying hosting. If you already regis, you cannot make another hosting application. On the regis page, the user contains a column to fill in the registration, and in this stage 3 in is still a storage in filling out the position and domain name. This hosting registration is provided by communication and informatic to the assist village running website to village and data. Admin will check data has been sent and will provide notif via email and that is in the data. Pendaftaran info OpenSID created by the community to make area the government, especially village area. OpenData is an application by district government throughout Indonesia. This application is very useful, displaying static include study the various functions used by government to run service by operating OpenSID and OpenData, classification of the need by the community. IT is hope that there will be a IT security offer of the auditors who can provide solution if there are IT related problems. Thank you. Do you have any question? Baik, silahkan. If all of you have a question for ini teman kita Mas Gia, silahkan. Kalau ada yang mau tanya, kalau enggak sih saya yang nanya paling. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Silahkan. Kalau enggak mungkin saya paling yang tanya. Oke, belum ya? Oke, deh saya aja yang tanya.
Jadi Iya, Bu. ini ya Mas Gia, apa namanya kalau saya baca kemarin itu dari alurnya ya, nah, mungkin Iya, kamu lebih ini ya kayaknya lebih mudahnya pakai bahasa Indonesia ya kayaknya. iya, Bu. eh, Agak nggak nyaman kayaknya kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Kemudian ini ya kaitannya kalau lihat alurnya ini sebenarnya Mas Dia itu kita kan menggunakan tadi ya OpenSID ID sama sama OpenDK OpenDK. itu Iya, sebenarnya code-nya kan udah ada ya di GitHub ya kayaknya ya. iya, iya, udah ada Nah, terus Mas Dia itu kan pakainya apa? CI apa Laravel? Laravel, Bu. Laravel ya. Soalnya saya Iya, baca itu ceritanya kamu pelajari TI dulu ya. Tapi aslinya iya, basicnya Laravel. Laravel ke Laravel. Oh, ke Laravel. Oke, Ini oke. kan dua aplikasi ini pakainya Laravel semua, Bu. Oh, Yang oke. Ya OpenDK sama soalnya hmm, OpenSID. dan sudah mulai sekitar apa ya itu 2013 apa-apa itu udah Laravel udah mulai ini sih lebih Iya, Bu. banyak ini daripada CI. Terus untuk pengembangannya berarti kan ini ya kamu kan ngembangin yang untuk page hostingnya ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Kalau saya maksud paham dari ceritanya ya, page untuk daftar hosting itu kan ya. Iya, Nah, bisa dilihatin Mas, apa namanya bentuknya aplikasi, didemoin aja iya, Bu. biar lebih kelihatan kali ya sambil ngejelasin. Iya, Bu. Ini itunya, Bu. Source code-nya kan. Iya, Nah, iya biasanya kalau apa Laravel udah ada package-nya kayak gitu sih kamu ngisi sendiri. iya, Bu. Terus dicoba aja di apa? Dijalanin. Udah ini belum dinyalain belum apa? Sampai Udah. gitu. Nah, coba deh kalau udah cek dulu. Nah, itu belum jalan, Nak. Jalanin dulu. Udah dibikin URL-nya belum? Yang bisa langsung. Belum, Bu. Belum ya? Jadi masih manual ya? Kita nggak apa-apa. Oh iya, ini masih pakai, kamu masih pakai kode ya? Belum diganti. Cek dulu. Kadang di ininya sih, Bu, apa di CMD-nya lama. Enggak, ini ya. Lama ya. Iya, kadang koneknya di CMD-nya yang lama, Bu. Oke. Jadi ini sebenarnya sih programnya belum selesai, Bu. Terus di Jadi sana gimana? Cerita aja nggak apa-apa. ini kan satu project dibagi sama dua orang, Bu. Mm-mm. Dua orangnya Terus? itu yang satu di prodi informatika, Mm-mm. namanya Haris sih. Jadi aku Dia satu gimana? project sama dia, Bu, Terus di itu Telkom. dia ngerjain apa Mas? Jadi ini bagi tugasnya gimana?
Jadi ini kan masih ada yang kurang, kemarin yang saya presentasi Hmm. ini tuh masih ada yang kurang. Katanya Hmm. nanti dilanjutkan sama yang proyek kedua itu, yang Mas Haris itu dilengkapin sama Oh, dia. oh gitu. Jadi saya itu cuma tampilan awalnya aja Bu, nanti dilengkapin sama dia. Tapi udah belum jalan kan itu tadi masuk kan? Kamu udah bikin CRUD-nya kan? Iya, Apa namanya? Ini kan create update delete-nya tadi kan kamu udah bikin ya? Nah, ini iya udah udah. masuk. Bisa tuh. Saya terakhir pakai Laravel cuma di 2014. Jadi udah nggak pernah tahu auditnya kayak apaan. Oke. Ya pakainya larinya artisan ya. Agak ke bawah Mas coba lihat. Oh, belum ini ya. Iya Bu. Nah, ini untuk register. Registernya udah bisa belum ngefillin data masuk ke database-nya? Udah sih Bu. Udah, Ini oke. udah saya coba di itunya Heeh. kemarin Cobain yang udah admin. masuk aja. Heeh, nggak usah filling lagi, cuman lihat yang udah masuk aja. Oh, di kamu bukannya kelihatan ya yang bagian admin ini manage admin atau ngaturnya kan bisa apa hapus sama apa verifikasi apa ya kalau saya baca di alurnya. Iya Nah, verifikasi. coba lihat itu kan ada kan siapa saja yang sudah masuk ke register. Nah, itu kan bisa diakses dari sini. Apa namanya? Saya lupa. Di kamu namanya apa ya? Karena alurnya itu ada tiga kan. Pertama kan fill in data, terus yang Hapus, ketiga edit. cek verifikasi dulu, baru kamu konfirmasi ke email kan? Iya, Ya kan? Saya baca dari laporan kamu kayak gitu alurnya. Bisa ditampilin nggak yang ini apa manage atau ngatur apa siapa aja yang udah masuk usernya ya berarti yang daftar user atau register apa apa namanya saya lupa ya. Mau masukinnya di apa kalau yang tadi kan gambar untuk masukin ini nah ini iya. data user ya ini ya admin ya. Ini Nah Bu. ini oke CRUD-nya ya. Ini berarti kan nanti itu view ya view Iya. kemudian yang verifikasinya yang mana Mas itu kan ada edit. Edit sama hapus. Nanti di sini kayak ada kolom verifikasi Bu. Oh, belum ya? Belum Belum. masuk ya? Nanti sama Mas Harisnya itu Bu. Oh, oke, oke. Terus sama dia berarti ngerjain ya ini. Kasih apa namanya? Eh, Notif eh itu. notif ke email. Iya. Oke, oke. Jadi kalau udah dilihat nanti diedit lagi. Kalau Mm-mm. misalnya dari sananya pengajuannya masih kayak domainnya, nama domainnya kurang pas kayak gitu, bisa diedit By lagi. the way, kamu di register tadi kamu kasih itu enggak ini loh semacam untuk verify data. Jadi kan biasanya kalau kita fill in data gitu kan ngisi itu kan biasanya setiap ini apa namanya setiap baris gitu kan ada kan kita kayak semacam ngecek itu loh yang required itu udah dikasih kontrol belum? Itu pakai nick kayaknya Bu. Masuknya di nick. Nah inilah kamu kan biasanya belum ini udah ini belum ketika misalkan kamu langsung klik yang register langsung tanpa kamu ngisi itu ini kamu kasih ini enggak filter belum? Udah ada filternya Bu. Udah ada Jadi filternya. Nanti kalau nanti misalkan enggak nggak kan nah oh ini belum jalan. nggak jadi Bu, harus diisi itu semua. Kalau nicknya kurang dari 16 juga nggak jadi Bu. Oke, udah bagus lah. Paling nggak ada hal-hal yang ini ya. Iya Karena Bu. memang pemrosesannya memang nggak terlalu ini yang nggak apa-apa sih. Kalau ini memang ketika web apa ada web lanjut nggak sih Mas? Apa ini? Ini Ini cuma belajar cuma buat daftar itu sih Bu, apa, kayak misalkan desa itu kan, tadi ada itu apa yang open SID itu Heeh, kan desa cuma tinggal ngakses sama ngedit ngedit sedikit lah di heeh. bagian itunya. Nanti kan otomatis ke tahap berikutnya, di tahap ini kan Bu, apa, tahap hosting. Nah di tahap Mm-mm. hosting itu misalnya biasanya rata-rata desa itu pegawainya agak itulah Bu, apa, Yang usianya udah ini ya usianya kayak udah saya tadi lanjut itu juga, agak agak kurang kurang familiar sama ya IT gitu sama lah bahasa hosting ya, gitu. gitu. Mm. Jadi diajuin ke Dinkominfo bisa Bu. Oke, oke, Jadi ya nanti ya, Dinkominfo yang nanganin itu Bu. oke.
Kebetulan ini berarti Laravel tuh belajar sendiri atau emang di kelas ada? Dulu pernah ada Bu, cuma sedikit, terus belajar sendiri kemarin dari di Dinkominfo Bu. Oh, oke oke oke. Soalnya ini ya, saya kurang tahu juga sih kalau di webnya di apa kampus kita sejauh mana gitu loh. Kalau misalkan dieksplor sendiri ya nggak apa-apa sih. Ya, Silahkan ya nanti ininya kayak apa. Soalnya agak saya sendiri pribadi ngerasain juga dulu kalau programming itu agak ruwet karena saya bukan nggak begitu suka coding gitu loh. Nah, emang ini sih kalau ini emang tadi masih basic nggak terlalu yang macem-macem gitu loh. Ada iya Bu, masih penjadwalan dasar. dan sebagainya gitu. Heeh. Yang penting rootnya dapat ya udah nggak apa-apa kan levelnya juga PKL toh. Ya, Ini aja paling ini ya kalau secara ini paling mungkin ya udah didemoin gitu mungkin ada technical problem ya bisa nggak masalah sih. Yang penting kalau di sana sudah dicocokin ya di sana iya oke udah oke di kan ya Mas oke. ya. Iya. Nggak Ya apa-apa ini kalau kemarin pas karena data waktunya ini sebulan ya. cuma sebulan Bu, Ya jadi kan waktunya. pertama itu Open DK, Open SID itu pertama 1 minggu Bu berjalan Bu. Oke oke oke. Ada Terus kendala di sampipinya kemarin. ah, Jadi kalau oke. sampipi biasa itu ngecek itunya itu nggak jadi Bu. Datanya terlalu banyak yang ada di itunya Open SID. Jadi harus Oh. ditambahin dulu itunya jadi 300 menit Oh iya, buat naikin. Oh ya, runningnya. masih inget saya. Ya, dan kadang-kadang versi-versinya itu kadang-kadang ini yang ngepasin juga sih, yang sampai Iya, versi berapa yang bisa jalan. Kemudian Laravelnya juga ya tadi itu. Nah, pokoknya paling ya kalau menurut saya mungkin dari segi presentasi, oke nggak apa-apa. Ya namanya kita semua juga masih belajar ya. iya Oh Bu. ini ya bentuk ininya, Ini yang untuk eh, desa. Ini yang udah saya edit Bu. Jadi desa. OpenSID-nya. Iya, desa petir. Oke. Soalnya saya ngeliat di GitHub tuh kayak ada source code-nya gitu sih. Jadi emang udah ini ya open source ya Iya dibagi Bu. kodenya toh. Ini kan udah. Ini di bagian adminnya Bu. Oke. Kalau misalnya di sini, ini udah ada beberapa tampilan sih Bu. Ada yang ngebagian ngurusin hosting itu Mas di sininya? Belum ya? Di 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 Dinkominfo-nya. Enggak, di OpenID-nya nanti dikonekin enggak? Ada. Belum Bu, belum ada, Belum. cuma tampilan kayak gini aja Bu. Oh, kirain kalau misalkan dia udah di-include-in kan, dimasukin di salah Iya, satu menu di situ kan bisa gitu sebenarnya. Kan itu bebas kan ya, mau iya dikembangin Bu. seperti apa gitu. Ini saya pakai yang itu Bu, apa yang dua versi 2.10 Bu. Versinya kan ada banyak kalau nggak salah Bu. Yang Di apa? di OpenSID, di Oh gitu. OpenSID itu ada yang versi 2.1. Oke oke. Oh iya, soalnya itu dikembangin lagi ya, mungkin ya Iya, ada tambahannya. dikembangin terus Bu. Kan, Ada jadi ada Osmo, penambahan. ya Oke. Open DK-nya juga sama, Mas. sama kayaknya Bu. Saya tak Jenis buka deh dulu. kayaknya, jenis deh. Sebenarnya kalau apa ya nanti misalkan untuk kedepannya di ranah coding, kalau memang Mas dia suka sih biasanya bagus sih biasanya prospeknya apalagi pakai Laravel ya sekarang kayaknya pada beralih sih. Iya Kalau Bu, yang Kotlin lebih Kotlin cepat. itu saya juga kurang paham sih kalau yang Kotlin itu bisa nggak sih buat programming saya nggak apa. Yang coding tuh saya nggak udah nggak ngikutin sih. Kalau Kalau Laravel Kotlin yang terbaru kayaknya ya Bu, nggak baru tahu. kok Oh, muncul ya kemarin. makanya Kotlin tuh baru terus katanya lebih enak gitu loh dari segi bahasa dan sebagainya bla bla blanya itu lebih enak tapi kurang tahu saya
dia bisa support web programming atau enggak. Biasanya sekarang kan lebih ke alih ke mobile ya. Iya Bu. Kebanyakan lebih suka ke mobile sekarang. Karena dari accessibility-nya lebih mudah dibandingkan kalau misalkan ini. Tapi nggak masalah loh kalau misalkan ini, karena rata-rata yang programming itu biasanya ya jujur ya jurusan SI itu yang bisa programming itu biasanya cuman sebagian kecil gitu loh. Iya cuma sedikit sih Bu. Jarang sih yang suka Jarang. ini juga, yang Tapi terlalu happy coding banget. ada Bu. Tapi ada ya, kalau Ya, memang suka, apa ya maksud saya, untuk prospek ke depannya dilanjutin aja gitu loh, bagus kok. Maksudnya nanti untuk misalkan ke depan karirnya gitu loh. Karena yang bisa juga jarang-jarang, saya sendiri juga udah enggak, saya enggak, jujur saya enggak suka coding. Saya enggak suka logik di dalamnya itu loh, ruwet aja sih. Ketika masuk di controller itu loh, saya enggak begitu suka di dalam coding. nggak jadi Ini yang kayaknya Bu boneka ya? yang buat open DK-nya. Oke, ya udah Udah nggak apa-apa. ganti versi kayaknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kemarin sempet tak ambil itunya dan yang apa yang Scratch-nya. pas pas jadi ya loh. Coba lihat. Kemarin sih saya sempat lihat-lihat juga, karena biar paham temusnya. Jujur ya, saya SID sama OpenDK itu juga masih nggak familiar juga sih. Iya. Nah, kalau memang Ja- nggak ada di itu, gimana? Jadi emang ada di Kominfo, emang udah ada kan ya? Udah ada Bu. Oke. Ini profilnya masih di itu belum saya edit. Ini Oh, ini yang kecamatan. capture ya? Iya. Kerennya. Ini di bagian adminnya kayaknya sih Bu. Mm-mm. Ya nggak apa-apa lah, udah dicoba dulu kok. Nah, jadi nanti paling kalau di Mas Iya, saran saya saja di apa nanti paling yang bagian pelaporan aja sih buat dilengkapin ya. Nah di sini udah dicoba untuk kita demokan ya. Mungkin Iya karena Bu. ada masalah-masalah problem teknis ya, jadi kurang lancar ya untuk ininya apa namanya jalanin ini aplikasinya. Biasanya soalnya gini Mas, kalau kaitannya apa kita programming ya, biasanya sih kalau apa akhirnya biasanya kalau secara tulisan mungkin nggak terlalu banyak tanyain, tapi biasanya demonya kayak apa gitu loh. Biasanya lo Iya namanya Bu. biasanya aplikasi kan gitu kan. Biasanya tanyain Nah, ini ini dashboard kecamatannya Bu. oke, bisa dilihatin coba. Udah ganti password apa ya? Yang bisa ini ya. Nggak mau masuk. Oke. Jadi di sana juga kayak ketahuan loh Bu kalau misalnya kita ngedit dari data awalnya Mm-mm. itu ketahuan Bu kalau di ininya loh di codingannya ini kan masih kayak lokal gitu ini true. Mm-mm. Jadi ini harus diganti dulu Bu di bukan lo ini di lokal ini di false Mm-mm. biar nggak ketahuan di sananya Bu. Kalau misalnya ketahuan di sananya pasti dicek lagi Bu. Apa ininya? Diberi notifikasi email Ketahuan maksudnya? ketahuan ininya sistemnya lagi di otak atik kayak gitu Bu. Oh, oh ke di Di Kominfonya. GitHub-nya di GitHub Oh gitu. kita kan Oh ambilnya iya. di Ah, GitHub ah, itu. ah, ah, iya, Iya. karena dia, iya, source-nya Di- kan open ya. ya shortnya open masih open. Bebas kamu ini. Ini yang Iya, tadi kan yang open ini ya, SID tak? yang ini open SID Bu udah diedit. Nah, oke. Ini sih cuma ini bagian adminnya yang
itunya belum. Yang Apa sih yang penting kamu udah present atau presentasi kan ke sana ya, yang penting iya sana Bu. oke-oke aja sih, nggak masalah nih saya. Lagi fungsional, kalau misalkan ada problem juga mungkin karena ada teknis yang kurang. Emang sih biasanya kalau misalkan demo gitu sih, bisa aja kadang-kadang ada problem ini sih. Mungkin saran aja ya, kalau misalkan TA bisa dites dulu, dipastiin dulu gitu. Iya Bu. Kadang-kadang suruh temen untuk make misalkan gitu. Jadi biar biar lihat program itu jalan atau enggak. Misal kalau TA ya, kalau dilanjut ke TA, dilanjut enggak kalau ke TA? Enggak Bu, Main. TA-nya Enggak beda ya? lagi Bu. Oh apa? Beda ya? TA-nya Bukan. analisis, kayak bikin sistem kayak gitu Bu, cuma itunya aja apa? Apanya sih ya? Tak terlihat dulu di email. Bukan ini, bukan lanjutin ya. Saya Enggak, kira lanjutin. enggak ngelanjutin Bu. TA-nya bikin apa? SI, bikin SI apa? Kayak itu Bu, apa? Programming juga ya? Web programming. Apa sih ya? Oh, lupa saya. Ya udah nggak Bentar apa-apa. dulu Bu. Kayak awalan dibuat sistem itu loh Bu. Oh, ini yang itu CRUD-nya tadi, Bukan, daftarin kayak itu. cuma datanya aja Bu, cuma alur-alurnya gitu Bu. Oh, oke. Jadi sebelum jadi ininya ya, apa sistemnya ya? Saya Iya masih Bu, analisisnya. Oke. Ya masih udah nggak apa-apa sih. analisis. Hmm. Paling saran saya aja di ini aja, nanti yang bagian pelaporan silakan ya dilengkapin aja. Kemudian karena deadline kita, saya sebenarnya kan kemarin di apa timeline itu kan aturannya tanggal 15 ya, yang terakhir Iya Bu. Desember untuk seminar. Tapi ya udah nggak apa-apa karena kan eh, ada sampai kita dosen diberi waktu maksimal untuk menilai sampai tanggal 30 Desember. Jadi dari segi Mas Dia untuk presentasinya saya terima, kemudian nanti tinggal melengkapi di bagian naskah ya atau laporannya ya. Iya, Agar laporannya. nanti segera direvisi, semoga bisa dapat tanda tangan nanti sebelum apa ya tanggal kalau untuk tanda tangan sih, tanda tangannya nanti dari saya ketika saya sudah terima ya udah nanti langsung saya kasih nilai. Kamu nanti tinggal ngelanjutin ke apa tanda tangan dari Bu Kaprodi yang baru ya paling ya. Sama ada saya tambahkan ya Mas tanda tangan dari yang sana di Iya Bu. Diskominfo ya mungkin karena kan Iya. lapangannya ada dari saya sama pembimbing lapangan, untuk beliau nanti diinformasikan untuk memberi nilai ya Mas ya, di Iya Bu. approve sama memberikan nilai ya untuk kamu yang bagian N1, kalau saya N2-nya biasanya gitu ya, nanti sama revisinya saya kira sih cukup itu aja sih, nggak apa-apa udah di ini. Mungkin biasanya masalah-masalah teknis itu tapi kamu udah coba untuk demoin sama ngejelasin juga ya. Overall it's good, nggak apa-apa, terima kasih banyak ya untuk udah ini ya, dan juga teman-teman yang lain juga nanti silahkan ya Mas disegerakan aja ya mumpung ini, soalnya nanti takutnya kalau beliau ini ya nanti yang butikanya nanti kalau libur atau gimana, karena nanti itu kita ini ya kalau di kampus rencananya ada perubahan libur Mas, nanti mungkin di tanggal 28, 29 sampai 30 itu masih masih ini Berarti di tanggal 24, 25 enggak 24, sih? 25 tetap 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 tanggal masuk libur Mas, tetap libur. libur. Oh. Kita masuknya 21, 22, 23, kemudian 28, 29, 30. Jadi yang harusnya kalau rencana kalender sebelumnya kan masuk libur. Lah saya Iya. kemarin tuh khawatirnya kan kena kalau misalkan libur kamu nanti kalau minta tanda tangan gitu loh. Kalau dari Susah. saya Iya sih, Bu. kalau dari saya nggak apa-apa. Cuman saya juga belum tahu sih kalau yang sekarang kan ganti untuk prodinya, saya ganti ya Butika ya kalau nggak salah, Budi Iya Bu. Mustika ya. Kalau Bu Sisil itu biasanya sih nggak tahu, kalau setahu saya mungkin di ini ya eh, dikasih, kalau Butika nanti ngikut gitu loh. Kalau misalkan nggak tahu waktunya, yang penting nanti dihubungi aja beliau. Kalau bisa kita sesuainya jangan dengan hari libur, hari kerja ya. Jadi nanti kalau misal kontak beliau nanti pas jam kerja, hari kerja dan jam kerja gitu. Tinggal revisinya itu di apa terusin dulu, nanti nilainya juga saya selesaikan gitu. Kalau misalkan sudah selesai nanti biar tinggal finishing, karena yang terakhir tahun ini tinggal Mas Giato, nanti yang Mbak siapa Jihan sama Mas Nyokro itu tahun Nyokro. depan sih di Oh, itu Januari. ngulang Bu atau gimana Bu?
mereka itu kan alurnya karena dia pakai ini ya, kewirausahaan ya. Nah, itu mereka ini di deadline-nya 16 Januari apa ya. Ya udah saya suruh ngikutin aja dulu, nggak apa-apa, nanti yang penting laporan jalan sih gitu. Baik Bu. Apa-apa sih Mas Gia, paling tinggal ini ya, kan udah lunas untuk presentasinya. Iya. Jadi silakan Mas Gia nanti tinggal melengkapi laporan aja. Kalau laporan nanti saya sudah oke, kemudian nilai saya berikan, terus tinggal nanti minta tanda tangan ke Butika ya. Itu. Iya. Semoga sebelum, kalau bisa sebelum 30 ya, takutnya nanti udah masuk tahun depan juga kan nggak enak ke beliau juga. Oke. Iya. Saya Baik kira Bu. gitu ya, kamu udah 40 menit nanti kalau mau ada kegiatan lain juga. Saya kira cukup ya, teman-teman yang lain juga terima kasih banyak ya sudah bergabung di acara seminar dari teman kita Mas Gia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Uh, ya semoga semuanya lancar ya untuk yang mau menempuh TA. Semoga dimudahkan ya, semangat ya teman-teman, tinggal terakhir-terakhir. Saya kira gitu aja ya dari saya. Ada Mas Gia yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lainnya? Atau Mas Gia yang Udah Bu. tutup atau saya tutup? Ibu aja Bu. Oke, saya kira sudah ya. Oke, terima kasih banyak Mas Gia untuk presentasinya hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya pribadi mohon maaf ya kalau dalam ini memandu presentasi seminar teman kita ada banyak kekurangan. Saya kira cukup ya untuk pertemuan di seminar kali ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, silakan recordnya Mas kalau di off kan. Ya, teman-teman kalau mau live silakan.